Selamat datang lagi di Atmo Production, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi pencarian username menggunakan bahasa Python. Saya menggunakan GUI untuk interface-nya, aplikasi yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer melalui elemen-elemen visual seperti jendela, tombol, teks input, menu, dan lain-lainnya. Berbeda dengan aplikasi berbasis tag atau command line, Python sebagai bahasa pemrograman yang serbaguna menawarkan berbagai pustaka atau library atau kerangka kerja untuk membangun aplikasi. Di sini kita juga menggunakan API atau aplikasi programming interface. Jadi kita bahas dulu apa itu API. API merupakan cara bagi suatu aplikasi atau untuk berinteraksi dengan aplikasi lain atau dengan komponen sistem tertentu, tanpa harus mengetahui detail implementasi dari aplikasi atau komponen tersebut. Sebagai analogi sederhana, bayangkan kamu berada di sebuah restoran. Kamu sebagai pelanggan atau aplikasi klien ingin memesan makanan kita sebut dengan data. Kamu memberikan pesanan kepada pelayan kita sebut dengan API. Pelayan tersebut kemudian berkomunikasi dengan dapur, kita sebut dengan sistem atau server, untuk memasak makanan yang kamu pesan. Setelah makanan siap, pelayan atau API membawa makanan tersebut kepada kamu sebagai aplikasi klien. Dalam hal ini, kamu tidak perlu tahu bagaimana makanan itu dimasak, atau detail lainnya tentang dapur. Yang kamu perlukan hanyalah pelayan yang dapat mengambil pesanan kamu, dan membawakan makanan yang kamu inginkan. Sekarang kita menggunakan API dari mana? Saya menggunakan Free Fake REST API dari JSON. Jadi ini free, jadi bukan bisa dipakai umum buat latihan kalian. Resource-nya juga banyak, jadi kalian bisa gunakan. Ada user, ada foto, komen, album, dan banyak lagi. Ada post juga. Jadi kalian bisa pilih salah satu di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan username untuk kita mengurutkan nama-nama ini ya. Jadi ini kan namanya masih random dan kita harus mengurutkan dan kita bisa memberikan informasi detail dari sini. Di sini ada 10 username. Jadi kita akan mencoba membuat dari API ini menggunakan bahasa Python. Oke, lanjut. Selanjutnya kalian install Visual Studio Code kalian. Kalian bisa ikuti link ini dan download seperti biasa, free, untuk memulai coding kita menggunakan bahasa Python. Kalian juga harus menginstal library kebutuhan kita yang kita gunakan di Visual Studio Code kita. Jadi untuk library request ini kita gunakan untuk melakukan permintaan HTTP. Kamu menggunakan library ini untuk mengambil data dari API. Sedangkan untuk PyKit5 ini adalah library untuk menampilkan aplikasi dengan Python. Kamu menggunakan library ini untuk mengembangkan interface pengguna kita lebih menarik lagi. Saya asumsikan kalian sudah menginstal Visual Studio Code kalian di PC kalian. Dan di sini kita buat folder baru aja. Buat app user. Jadi gini aja. Dan kalian bisa buka langsung di seperti ini, open with code. Tampilan awalnya seperti ini. Dan di sini kalian bisa buat file baru dengan extensionnya Python tentunya. Jadi kita buat aja app user. Jadi .py Python. Oke, jadi dia seperti ini. Di sini saya gunakan library. Kita install dulu library-nya. Kalian klik F5 untuk buka terminalnya. Kita di sini install request, kita klik enter, ya nanti install jika sudah selesai. Kita menggunakan modul SYS untuk berinteraksi dengan interpreter Python dan request untuk membuat perintah HTTP. From PyKit5 kita import sebagai widget yang akan kita gunakan seperti aplikasi, widget, tata letak, tombol, dan lain-lainnya. Berikutnya kita mendefinisikan kelas user app yang akan menjadi inti dari aplikasi kita.
Super init memanggil konstruktor dari kelas dasar QWidget kita. Init UI adalah metode yang akan mendefinisikan tampilan UI kita. Metode init UI mendefinisikan elemen-elemen UI dan layoutnya. Set window title mengatur judul aplikasi kita. Membuat objek QVBox layout yang akan digunakan sebagai layout utama. Tipe datanya QVBox layout. Membuat objek QLAN-edit sebagai input pencarian, mengatur teks placeholder untuk input. Menghubungkan sinyal text change dari QLAN-edit ke metode ke pencarian user. Menambahkan QLAN-edit ke layout, tipe datanya QLAN-edit. Membuat objek QPushButton sebagai tombol untuk mengurutkan nama. Menghubungkan sinyal klik dari QPushButton ke metode penyortiran user, menambahkan QPushButton ke layout, tipe datanya QPushButton. Membuat objek QListWidget untuk menampilkan daftar nama pengguna, menghubungkan sinyal item klik dari QListWidget ke metode displayUserDetail, menambahkan QListWidget ke layout, tipe datanya QListWidget. Mengatur layout utama untuk widget ini dengan layout yang telah didefinisikan sebagai self layout. Mendefinisikan daftar kosong yang akan menyimpan data pengguna dari API. Memanggil metode getUserFromAPI untuk mengambil data pengguna dari API. Tipe datanya list. Metode getUserFromAPI digunakan untuk mengambil data pengguna dari API. Request get mengirim perintah get ke URL yang diberikan. Tipe datanya respon dari library request. Jika status code dari respon adalah 200 berarti berhasil, konversikan respon ke format JSON dan simpan di variabel self-user. Memanggil metode displayUser untuk menampilkan data pengguna dari UI. Tipe datanya list. DisplayUser berfungsi untuk menerima daftar pengguna dan menampilkan setiap nama pengguna pada QListWidget. UserListClear menghapus semua item yang ada dalam daftar. For user in user melakukan interaksi pada setiap pengguna dalam daftar user. UserListAddItem menambahkan nama pengguna ke QListWidget kita. SortUser mengurutkan daftar pengguna berdasarkan nama dan menampilkan hasilnya. Mengurutkan daftar SaveUser berdasarkan nama pengguna. DisplayUser menampilkan daftar pengguna yang sudah diurutkan. SortUser berfungsi mencari pengguna berdasarkan query yang diberikan dan menampilkan hasil pencarian. FilterUser menggunakan list comparison untuk memfilter pengguna yang namanya cocok dengan query yang diberikan. DisplayUser menampilkan daftar pengguna yang telah difilter. DisplayUserDetail fungsinya menampilkan detail pengguna yang telah dipilih dari QListWidget dengan menggunakan QMessageBox. For user in self-user melakukan interaksi pada setiap pengguna dalam daftar self-user. If username sama dengan item text, memeriksa apakah nama pengguna cocok dengan item yang dipilih. Details sama dengan F menampilkan string multibaris dengan detail pengguna. QMessageBox informasi menampilkan QMessage dari detail pengguna yang kita input. Name, email, phone, website semuanya adalah bagian string yang akan ditampilkan ke QMessageBox informasi lengkap yang ditampilkannya.
Bagian ini menjalankan aplikasi jika script dijalankan sebagai program utama. Membuat instance dari Queue application, membuat dan menampilkan instance dari user app. Memulai event loop dari aplikasi tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan troubleshooting pertama kita. Tentu untuk pembuatan code pasti ada troubleshooting huruf besar, kecil, atau salah penempatan. Contohnya seperti code yang kita buat kali ini. Dan kita sudah di tahap pertama, yaitu berhasil menampilkan informasi dan bisa juga mengurutkan nama sesuai abjad. Jadi kita sudah di tahap pertama untuk selesai mengurutkan dari API yang kita mulai tadi. Tentu jika kalian melihat app ini mungkin sedikit kaku dan sederhana sekali, maka itu kita akan men-style-nya lebih menarik lagi. Selanjutnya kita akan style menggunakan QSS. Jika kalian familiar dengan CSS untuk kebutuhan website, pasti ini akan terasa mudah untuk kalian membuat mempercantik app kalian. Di sini untuk referensi warna app-nya saya menggunakan palette dari web ini. Kalian bisa buka juga Color Hunt ini. Jangan lupa juga untuk mengatur style sheet-nya untuk aplikasinya. Kalian bisa tempatkan baris code-nya di bagian ini. Kita review lagi untuk app-nya. Terlihat sini sudah warnanya sudah mulai ada, tapi ada beberapa bagian yang mungkin tidak tereksekusi. Jadi kita cek lagi, ternyata ada huruf besar kecilnya. Kalian harus perhatikan juga. Di sini saya sekaligus mengganti warna palette-nya, jadi kita langsung aja. Dan saat kalian jalankan script atau code ini, maka hasilnya seperti ini. Di sini kita tampilannya sudah sesuai dengan warna yang kita input dari semuanya. Jadi kalian pastikan huruf besar kecilnya sesuai. Dan kita jalankan scriptnya dan nice, sudah muncul seperti ini sesuai yang kita mau. Tahap selanjutnya akan buat code Python kita bisa menjadi file.exe yang bisa dijalankan langsung ke PC kita. Jadi banyak cara untuk membuat app dengan file exe, tapi pada video kali ini kita akan membuat secara sederhana. Pertama, buka terminal di VS Code kalian. Kalian ketik pip install py install. Tunggu sampai selesai. Next, kalian ketik py install. Minus
one file dengan nama Python kalian. Pastikan kalian memberi namanya sama seperti file Python pada project kali ini. Tunggu sampai selesai. Dan kalian ke folder disk di mana file Python kalian disimpan. Dan kalian sudah bisa menjalankan aplikasi ini di PC kalian. Ini cara sederhana. Jika kalian mau membuat icon atau step install seperti app pada umumnya, kita bisa bahas di video selanjutnya jika kalian tertarik. Jadi, kalian bisa share video ini ke teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Like video ini juga jangan lupa, dan akhir kata sampai jumpa di video-video selanjutnya.